Ya, salam jumpa anak-anak dengan Paman Sam dalam acara apa? Acara anak kreatif tentunya. Ya, Paman Sam senang sekali menemani anak-anak dalam acara anak kreatif ini. Karena Paman Sam akan memberikan sebuah dongeng, juga karya-karya kreatif buat anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, sekarang Paman Sam yakin bahwa anak-anak sekarang sudah mempersiapkan sejak setengah 1 jam yang lalu untuk menanti-nanti acara Paman Sam di anak kreatif, karena tentunya anak-anak ingin mendengar dongengan Paman Sam, ingin melihat dan meniru karya-karya kreatif yang akan Paman Sam berikan. Nah, tentunya sudah didampingi oleh ibu, sudah didampingi oleh bapaknya, atau kakaknya, atau neneknya, atau kakeknya. Ya, semua sudah ngumpul di depan pesawat televisi menyaksikan anak kreatif bersama Paman Sam. Nah, anak kreatif kali ini Paman Sam masih tetap mendongeng fabel, dongeng tentang binatang, dongeng dengan tokoh-tokoh binatang, dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Kali ini Paman Sam akan mencari judul kata yang sombong. Kata yang sombong. Nah, pada musim hujan, ya seperti sekarang ini anak-anak, sekarang kan musim hujan ya. Nah, begitu pula si kata ini pada musim hujan, hujannya turun deras, juga ada angin, tetapi si kata justru merasa senang ketika ada hujan walaupun ada angin. Wah, kata meloncat-loncat di tepi kolam, kokokok, 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 sambil bernyanyi-nyanyi, sambil menari-nari, meloncat-loncat, kokokok, 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 kokokok. Karena semakin deras, semakin basah, kata merasa nyaman dirinya. Wah, badanku terasa sehat, darahku terasa lancar, tubuhku kena pukulan, kena air hujan yang jatuh menempa punggungku, jadi serasa aku seperti dipijat. Kata-kata begitu. Pokoknya senang sekali kata itu kalau hujan lebat. Dia terus meloncat-loncat, kokok, kokok, kokok. Nah, pada satu tepi kolam, kata melihat ada seekor semut yang kedinginan dan rupanya juga ketakutan. Sang semut ini berteduh di bawah pohon di tepi kolam dengan badan yang menggigil. Ya, karena dingin, karena anginnya kencang, karena hujannya lebat. Melihat begitu, si kata merasa dirinya kuat, merasa dirinya paling hebat. Kokok, kokok, kokok. Kalau tadi meloncat-meloncat, ini kokok, kokok, kokok. Sekarang kata membusungkan dadanya, kokok, kokok, kokok. Nah, membusungkan dadanya di depan si semut yang kedinginan berteduh di bawah pohon. Gitu, semutnya seakan kecil, karena ada hujan dan angin berteduh. Nah, si kata mengolok-olok anak-anak, bertanya pada si semut, "Hai semut, tidakkah kau menikmati hujan yang deras ini? Kenapa kamu harus berteduh seperti itu? Lihatlah aku bisa menerima hujan yang lebat ini yang turun dari langit dengan tetap sehat, tetap gagah. Kokok, kokok,
Okok. Begitu Katak menyombongkan diri di hadapan semut. Ayo semut, keluarlah, jangan berteduh seperti itu. Lihatlah, ayo keluar, berjalan-jalan di tepi kolam seperti aku ini. Si semut merasa sedih dibegitukan. Katak, tidakkah kau tahu bahwa tubuhku ini kecil? Aku tidak mungkin bisa hujan-hujan, apalagi hujannya deras, apalagi ada angin yang kencang. Bisa-bisa aku nanti dihempaskan angin, lalu aku jatuh ke air. Nah, aku tidak bisa berenang. Memang kamu binatang lemah, kata si Katak begitu. Tidak seperti aku. Kalau kamu jatuh ke dalam air, ya sudah, kamu berenang saja seperti aku. Katak, apakah kau masih saja tidak bisa melihat keadaanku? Aku kan kecil, tidak mungkin aku bisa melawan arus kolam yang kena hujan deras ini. Ya sudah, kamu memang binatang lemah. Ya sudah, aku tinggal saja. Akhirnya si kodok meninggalkan si semut. Okok, okok, okok. Berjalan lagi di tepi kolam. Nah, dalam perjalanannya, kalau tadi ketemu semut, sekarang ketemu ikan. Ya masih hujan deras dan angin yang kencang. Kok Katak melihat ikan dari tepi kolam. Lalu si Katak mengatakan, mengata-ngatai ikan seperti ke semut tadi. Ikan, tidakkah kau ingin merasakan derasnya hujan dan kencangnya angin seperti aku ini? Aku senang sekali mendapatkan hujan yang deras seperti ini. Aku bisa merasa segar badanku. Si ikan ya nelongso juga ketika dikata-katai oleh si Katak seperti itu. Lalu si ikan menjawab, Katak, mana mungkin aku bisa merasakan hujan dan angin, lalu aku meloncat dari kolam ini untuk ke daratan. Katanya si ikan begitu. Si Katak tertawa. Dasar nasibmu sial. Kalau aku bisa naik ke batu ini. Aku bisa merasakan hujan, bisa merasakan angin. Kamu selalu di dalam air, tidak bisa merasakan hujan dan tidak bisa merasakan angin di udara ini. Hidupmu hanya di dalam air, berenang ke sana, berenang ke sini, tiap hari begitu saja. Ya, biar saja. Aku memang hidupnya seperti ini. Begitu kata ikan terhadap Katak yang mengejek ikan tadi. Berarti, kata Katak begitu. Berarti kamu termasuk hewan yang sial. Kamu tidak bisa merasakan hujan, tidak bisa merasakan angin. Ya sudah, aku lebih baik merasakan hujan dan angin ini sendirian. Begitu kata-kata. Katak melanjutkan perjalanannya lagi. Okok, okok, okok. Di tepi kolam. Berjalan lagi. Hujannya semakin lebat dan semakin kencang. Tapi Katak tetap saja merasa senang dan bangga dengan keadaannya. Nah, kelanjutannya bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif.
terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menonton Anak Kreatif bersama Pak Mansam tentunya, dan tentunya anak-anak juga bersama keluarganya, bersama ibu bapaknya, bersama kakak-kakaknya atau adik-adiknya, atau bahkan bersama kakek dan neneknya. Nah, ini tentu menyenangkan sekali untuk melihat acara Anak Kreatif bersama Pak Mansam. Nah, Pak Mansam melanjutkan dongengan tadi. Nah, dongengan tadi sampai di mana? Pinter. Sampai di apa itu tadi? Sampai di kata habis ketemu sama semut, sama siapa lagi? Sama ikan. Pas kedua binatang ini, semut dan ikan ini diejek oleh kata, karena dianggap hidupnya sial, hidupnya sengsara, tidak bisa merasakan hujan, angin, tidak bisa seperti kata yang selalu kuat di cuaca hujan dan angin. Nah, kemudian kata berjalan lagi, kokok, 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 kokok. Nah, kali ini kata melihat seekor burung kutilang di atas pohon cemara. Lagi-lagi kata akan mengolok-olok seperti mengolok-olok semut dan ikan. Kokok, kokok. Burung kutilang, apakah kamu tidak berani terbang ke sana kemari di musim hujan ini? Kalau hujan dan angin yang deras ini, pastilah kamu bisa bersenang-senang terbang ke sana kemari. Kenapa kamu hanya berteduh di bawah pohon, di bawah daun di atas pohon itu? Wah, si burung kutilang langsung menangkap apa yang diomongkan oleh si kata ini. Pasti si kata ini akan mengolok-olok aku, kata si kutilang. Pastilah si kata ini akan mengolok-olok aku. Wah, kajar ini kutilang begitu. Lalu si kata mengata-kata, benar juga, si kata mengolok-olok kutilang. Kamu memang binatang yang tidak beruntung. Masa hujan-hujan begini tidak bisa merasakan nikmatnya hujan dan deras kencangnya angin. Si kutilang langsung menjawab, membalas olok-olokan si kata. Kata si kutilang begitu. Walaupun ini deras, kata si kutilang pada saat itu menahan rasa dingin dan basahnya hujan. Dia agak minggir beringsut sedikit gitu di batang pohon, lalu berbicara kepada si kata. Kata, apa? Kamu binatang yang sial, tidak bisa merasakan hujan? Kamu takut adanya angin, kamu selalu berteduh di bawah daun. Ya, aku memang berteduh di bawah daun di puncak pohon cemara ini. Tapi, coba, aku ingin menunjukkan kamu. Coba lihatlah, di sekeliling hutan ini, ketika aku melihat dari ketinggian, bisa melihat hutan yang luas sekali dan indah sekali. Aku bisa melihat sungai di ujung hutan ini. Aku bisa melihat lautan di ujung hutan itu. Apakah kamu bisa melihatnya? Wah, kata kutilang begitu. Si kata dek gitu. Aduh, iya ya. Wah, akhirnya kata berkata kepada si kutilang, kamu kutilang,
apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidak mungkin bisa memanjat pohon setinggi itu? Nah, itulah sebabnya. Jangan sombong. Kamu selalu mengata-katakan binatang-binatang lain sebagai binatang yang sial, binatang yang menderita, tidak bisa merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Jari Kutilang begitu. Si Katak, akhirnya si Katak tahu diri. Oh, iya ya. Iya. Ayo, kamu kalau bisa, ayo panjatlah pohon ini. Mari kita melihat bersama-sama. Tuh, di sana, di ujung sana ada lautan yang luas. Dan di sana, wah, di sana ada air sungai yang jernih mengalirnya. Oh, di sana juga ada air terjun. Wah, indah sekali pokoknya. Semua pemandangan di sini bisa aku lihat dari ketinggian di puncak pohon pinus ini. Aku jadi kepingin melihat lautan. Aku jadi kepingin melihat sungai yang kau katakan jernih. Apalagi di sana ada air terjun juga. Wah, aku ingin melihat. Ya, itu sih nasibmu. Kenapa kamu hanya bisa hidup di kolam dan di daratan sekitar kolam saja? Memang sih kamu bisa hidup di dalam air, bisa hidup di daratan, tapi kamu kan tidak bisa melihat pemandangan cakrawala yang luas ini. Iya ya. Iya, aku tidak bisa melihat pemandangan yang luas dari ketinggian. Nah, itulah sebabnya semua makhluk di sini itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri, memiliki kekurangan sendiri-sendiri. Coba, kalau kamu tadi mengolok-olok semut, aku melihat kok kamu berbincang-bincang dengan semut tadi. Aku melihat dari ketinggian tadi. Iya ya, semut itu juga punya kekurangan, juga punya kelebihan. Coba, kalau tidak ada semut, pastilah kamu akan digigit oleh ular. Kamu akan dimakan oleh ular. Sementara semut itu bisa menggigit ular sebelum menggigit tubuhmu. Gitu kata si Kutilang begitu menasihati si Katak. Si Katak cuma, iya ya. Suaranya sudah paro, sudah tidak okok, sudah tidak begitu, sudah paro. Oh, iya ya. Iya, kamu tadi mengolok-olok ikan. Ya, ikan itu memang hidupnya di dalam air. Walaupun kamu katakan dia tidak bisa merasakan angin dan hujan yang deras, sebenarnya ikan itu juga bisa merasakan angin dan deras. Oh, iya ya, iya. Nah, sejak itu anak-anak, sejak itu maka si Katak tidak sombong lagi, tidak merasa dirinya paling hebat, paling sehat, paling tahan tubuhnya kena hujan, kena angin. Nah, karena itu tadi dinasihati oleh si Kutilang. Nah, semua makhluk yang ada di sekitar kita itu sebenarnya teman-teman, anak-anak juga begitu, memiliki kelebihan tersendiri, juga memiliki kekurangan. Nah, saling mengisi, kita ambil yang baik-baik saja, begitu ya. Nah, bagaimana karya kreatif hari ini? Nah, kalau tadi dongengan seperti itu, sekarang Paman Sam akan
membuat karya kreatif untuk anak-anak. Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia dengan Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, Paman ulangi sedikit ya dongengan tadi. Jadi hikmahnya seperti itu tadi. Jadi anak-anak tidak usah membicarakan dan mengolok-olok kekurangan orang lain, kekurangan teman-teman anak-anak ya. Karena teman-teman anak-anak itu juga kalau dipandang punya kekurangan, mereka sebenarnya punya kelebihan yang tidak kamu miliki. Begitu pula sebaliknya, teman-teman yang kamu sanjung-sanjung setinggi langit, ya belum tentu dia juga mempunyai kekurangan yang tidak juga kamu miliki. Nah, itulah sebabnya dalam hal berteman, bersahabat, berkawan, anak-anak harus saling hormat, menghormati, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan. Begitu pula sebaliknya, memuji-muji juga tidak boleh terlalu memuji-muji. Wah, si A itu loh paling pinter-pinternya selangit. Oh ya, tidak perlu, biasa-biasa saja ya. Berteman yang akrab, saling tolong-menolong, saling membantu, saling sapa menyapa, tidak boleh sombong. Nah, itu hikmah dari dongeng Katak yang Sombong. Nah, sekarang Paman Sam seperti biasanya akan memberi satu karya kreatif. Nah, karya kreatif kali ini Paman Sam akan memperkenalkan anak-anak tentang batik, ya. Nah, sekarang Paman Sam tidak mengajari adik-adik membuat batik yang benar-benar batik di atas kain, tetapi setidak-tidaknya anak-anak sudah belajar, sudah mengenal. Nah, cukup dengan kertas, seperti biasanya kertas. Nah, ini kemudian ditekuk-tekuk, ditekuk, ini kain kertas bekas. Nah, ini ditekuk-tekuk, boleh dengan cara ditekuk-tekuk begini, boleh dengan cara digaris-garis. Yang penting, nah ini kemudian ditekuk lagi, ditekuk lagi, ditekuk lagi. Nah, tekukan-tekukan ini kalau di kertas anak-anak itu tentu akan meninggalkan bekas lipatan ya. Ini tadi Paman Sam tekuk-tekuk akhirnya menemukan garis-garis, tanpa harus digaris-garis dengan pensil, sudah kelihatan tekukan-tekukan garis-garisnya yang membekas. Nah, sekarang batik cap itu bagaimana? Paman Sam sekarang punya ini, Paman Sam ini rokok, punya sebatang rokok. Di belakangnya rokok ini kan ada gabusnya, ada filternya, yaitu aja dibuat cap. Jadi sehingga bisa dikatakan batik cap. Ya, tidak hanya rokok, bisa kentang atau ketela. Kentang digambari, dibuat corak, kemudian disilet sehingga bentuk seperti stempel. Nah, sekarang adanya di hutan ini hanya sebatang rokok, kebetulan ada stempelnya. Nah, stempel ini maka sebatang rokok filternya ini kita kasih warna. Ini Paman Sam punya stabilo, dikasih warna, ini anunya apa ini filternya, dikasih warna gini. Nah, kemudian langsung aja kita tempelkan begini misalnya, terus ditempel lagi di sekitarnya. Ini sudah menjadikan stempel atau cap untuk membatik. Nah, tinggal bagaimana kreativitas anak-anak menggunakan cap ini. Bisa menggunakan foam bekas, kita bentuk huruf S, misalnya huruf S atau huruf U, huruf O bulat begitu. Nah, tinggal nutulkan ke warna cat,
catnya tidak usah basa-basa, ditutulkan ke pewarna kering, ditempelkan di atas kertas. Nah, seperti begini. Nah, ini Paman Sam tadi sudah nyoba, ya kan, dengan berbagai macam, ada titik-titik di antara bidang yang sudah digaris tadi, yang sudah ditekuk, ada yang berbentuk silang, ada yang berbentuk bunga. Nah, ini itu istilahnya kalau di batik yang seperti bunga ini namanya batik kawung, begitu. Nah, macam-macam corak itu tergantung selera anak-anak dan tergantung kreativitas anak-anak. Alat pun juga bermacam-macam, seperti yang Paman Sam katakan tadi, bisa batang daun pisang diiris, tinggal nutulkan cat, stempel-stempelkan gini, wis di situ sudah membekas bentuk sesuai dengan bentuk asalnya. Kalau bentuknya tadi daun pisang batang daun pisang yang diiris, maka ketika ditempelkan di atas kertas juga membentuk irisan daun pisang. Atau kentang ketela, ketika anak-anak bisa menggambar, ya sudah digambari kemudian diiris, ditempelkan. Nah, itulah batik cap, batik cap. Nah, batik cap, batik stempel, begitu. Nah, bisa anak-anak coba di rumah. Itulah Paman Sam selalu memberikan ide-ide kreatif untuk anak-anak membuat karya kreatif di rumah, dan tentunya dengan barang atau benda-benda yang ada di sekitar rumah yang sudah bekas, tidak usah beli, kecuali kalau memang di rumah tidak ada barang bekas yang harus bisa digunakan menjadi karya kreatif, ya beli aja yang murah-murah, yang bisa menjadikan benda-benda seni yang indah. Tentunya keindahan itu dari kreativitas anak-anak, ya. Karena waktu juga tidak mengizinkan untuk Paman Sam berlama-lama bersama anak-anak di acara karya kreatif ini, maka Paman Sam mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Paman Sam di minggu ke depan bisa menemani anak-anak lagi dengan dongengan-dongengan dan karya-karya kreatif yang lainnya. Sampai jumpa.